Surabaya mission saya tidak bisa tercapai, misalnya Surabaya karena ada satu hal atau hal-hal yang lain karena cuaca dan saya tidak landing Surabaya, saya akhirnya landing Bali, nggak apa-apa. Misi saya tidak tercapai, tidak apa-apa. Yang penting pesawat saya, penumpang saya selamat. Oke, selamat datang kembali di channel Frekuensi 90. Hari ini gue kedatangan seseorang yang bisa memberikan kalian semua pandangan atau pelajaran tentang mungkin bisa dibilang dunia penerbangan. Dunia penerbangan itu nggak simple, tapi ini bakalan menarik. Oke, kalau gitu hari ini gue Felix si podcaster kepo kedatangan Kapten Rahmat. Salam kenal dulu kayak gitu. Bilang, Selamat siang. Nah, selamat siang. Bilang Kapten Rahmat ini nama lengkapnya siapa, umur berapa, pengalaman terbangnya berapa lama, terus mungkin ya pilot apa gitu, jenisnya komersil kah, tempur kah, gimana kayak jelasin kayak. Sekali lagi selamat siang. Nama saya Rahmat Hasanuddin. Saya telah berkarir di dunia penerbangan lebih kurang 20 tahun. Saya masih aktif sebagai pilot dari salah satu penerbangan swasta di Indonesia, dan saat ini saya menerbangkan pesawat Airbus A330. Saya kira cuma itu. Siap. Berarti udah 20 tahun lama ya Kep ya? Iya, lebih kurang 20 tahun. 20 tahun, banyak asam garamnya di dunia. Ya tentunya ya saya kira setiap pilot juga begitu ya. Kita mulai dari bawah setelah flying school, saya juga sempat terbang pesawat propeller, ya, pesawat kemudian pesawat jet dengan berbadan kecil, hingga saat ini saya terbang ke pesawat jet berbadan lebar, seperti yang saya katakan tadi. Saya terbang saat ini, saya aktif terbang di Airbus 330. Berarti pesawat komersil bukan pesawat tempur ya Kep? Tidak. Beda. Ya. Boleh dijelasin lagi Kep, ini jenjang-jenjang kalau menjadi seorang kapten gimana gitu dari awal lulus sekolah penerbangan? Oh iya, tentunya kalau sebagai seorang penerbang ya, setelah melalui penerbangan dasar, pendidikan penerbangan dasar, dan once dia meniti karir di perusahaan penerbangan komersial, tentunya nanti perusahaan tempat di mana tempat dia bekerja yang bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan tambahan atas pesawat-pesawat yang akan diterbangin. Ya, misalnya Anda diterima di satu perusahaan dan Anda ditugaskan untuk terbangin pesawat mungkin Airbus 320, ya. Nanti perusahaan tersebut yang akan mendidik Anda untuk terbang pesawat yang saya maksud tadi, ya. Dan sebagai informasi ya, setiap pilot ya hanya boleh punya satu rating. Jadi Anda hanya boleh terbang satu jenis pesawat yang memang Anda kuasai, dan itu akan tertulis di license Anda. Kalau Anda dididik untuk terbang Airbus 320, ya Anda hanya boleh berhak untuk terbang Airbus 320. Dan itu berlaku ya di mana saja. Anda tidak harus, kalau Anda punya rating Airbus 320, Anda bisa bekerja di Indonesia, Anda bisa kerja di Malaysia, di Turki, di Cina, di Amerika, di mana saja dengan jenis pesawat yang sama. Jadi bukannya 330 ntar ngumpunin yang lain, license-nya Oh, berarti tidak beda-beda? bisa, nggak boleh. Jadi kita hanya boleh menerbangkan satu jenis tipe pesawat yang Anda kuasai saat ini. Ya. Nah, boleh lanjut dulu ya, nggak apa-apa. Dan juga sebagai informasi, setiap pilot mempunyai license yang berlaku hanya 6 bulan. Di mana setiap 6 bulan kita harus melakukan training tertentu di simulator untuk bisa memperpanjang license Anda. Dibarengin juga cek kesehatan, ya, medical check, yang juga hanya berlaku 6 bulan. Jadi tipe dari medical check itu juga ada sedikit berbeda, sesuai dengan umur. Jadi dari umur sekian sampai sekian Anda hanya perlu melakukan cek dengan tipikal ini. Nanti di atas umur tertentu Anda wajib melakukan treadmill ya, untuk jantung setiap kali Anda check up.
nanti di atas umur tertentu lagi lebih ketat lagi. Oke. Jadi itu dibarengi dengan umur. Semakin tua kan manusia itu mungkin lebih secara fisik sudah lebih berkurang ya. Makanya medikalnya harus lebih ketat untuk memastikan kalau Anda masih benar-benar fit untuk terbang sebagai seorang penerbang komersial, karena Anda bertanggung jawab atas nyawa dari penumpang yang Anda bawa. Ya. Nah, jadi itu kan pengalaman tuh dari lulus sekolah penerbangan, jenjang-jenjangnya menjadi kapten ya tadi ya, itu berarti menjadi penerbang bukan menjadi kapten. Ya. Kalau untuk menjadi kapten sekali lagi tentunya kebijaksanaan dari setiap perusahaan berbeda-beda. Ya, ada perusahaan yang mewajibkan seorang co-pilot harus memenuhi sekian jam untuk jadi co-pilot, untuk jadi kapten, dan jamnya itu bisa berbeda-beda. Dan tentunya untuk menjadi kapten tidak semata-mata Anda sudah punya jam terbang yang banyak dengan sendiri Anda bisa menjadi kapten. Itu menurut saya, menurut pengalaman yang saya tahu, itu juga banyak faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan dari satu perusahaan untuk menjadikan seorang co-pilot menjadi kapten. Faktor dari attitude ya, punya tingkah laku ya, lantas apakah Anda memang sudah siap, Anda cukup dewasa untuk menjadi pimpinan dari satu penerbangan yang bertanggung jawab atas sekian ratus nyawa gitu ya. Juga Anda harus bertanggung jawab, harus bisa manage ya kru Anda. Jadi banyak hal yang harus dipertimbangkan juga. Untuk jadi kapten ya, kriterianya banyak ya? Ya, tidak semata-mata Anda sudah punya jam banyak berarti Anda sudah cukup untuk menjadi kapten. Sekali lagi faktor yang dipertimbangkan cukup banyak. Kalau kapten itu berarti kan punya SOP, punya tugas sendiri, Mbak. Kapten itu kalau yang saya pengen tanya, apa sih, bisa dijabarin nggak hak-hak dan kewajibannya seorang kapten? Oh iya, kalau kapten tentunya sebagai seorang pimpinan penerbangan atau biasa disebut PIC, Pilot in Command, bertanggung jawab mulai dari pesawat itu siap diterbangkan sampai pesawat itu landing. Ya, jadi dia bertanggung jawab atas krunya, bertanggung jawab atas penumpangnya, baik dari segi keamanan, segi kenyamanan, dan dalam segala hal saya kira ya, untuk seorang kapten bertanggung jawab selama misi yang diberikan kepada kapten itu. Misalnya Anda diberikan misi untuk menerbangkan penumpang dari Jakarta ke Medan atau Jakarta ke Surabaya, Anda mulai misi Anda dari saat Anda ketemu kru Anda di darat. Ya, Anda harus melakukan briefing, harus melakukan cek dokumen ya, setiap kru Anda yang Anda bawa hari ini, apa mereka masih valid dokumennya, apakah mereka sehat untuk terbang ya, dan Anda harus tentunya sekali lagi briefing kru atas hal-hal yang akan dilakukan selama penerbangan itu. Kan mungkin setiap kapten punya sifat yang berbeda-beda ya, jadi Anda wajib untuk memberitahukan ke kru Anda, saya maunya begini nih. Dan tentunya tetap kita mengacu ke SOP yang diberikan perusahaan. Tapi kan di luar dari itu mungkin kebiasaan kapten, saya enggak, nanti kalau selama terbang saya jangan dikasih kopi ya, misalnya. Ya, saya sukanya air putih saja. Jadi setiap kapten punya, dan itu Anda masukkan, Anda cantumkan juga Anda dalam briefing Anda ke kru-kru Anda. Anda harus briefing ke you punya co-pilot ya, selama penerbangan ini saya maunya Anda kerjanya ini, walaupun sudah ada job desk yang diberikan antara PIC dengan SIC istilahnya. Pilot in Command dengan Second in Command itu sudah punya protap ya, tapi di luar dari itu tentunya sekali lagi setiap orang kan punya metode yang berbeda-beda ya, jadi Anda perlu memberitahukan kepada you punya co-pilot, nah saya nanti maunya begini ya Mas ya, saya maunya begini ya. Jadi hal seperti itu sangat penting, makanya briefing itu tidak boleh di skip ya, setiap penerbangan itu wajib dilakukan. Itu kewajibannya berarti ya, briefing ya. Sama checking semua. Ya tentunya sekali lagi untuk menerbangkan satu pesawat kita mulai, kalau saya boleh jabarkan, kita mulai dari
ground tadi, kita briefing kru, kita harus cek cuaca di tempat tujuan kita, terus kita harus cek cuaca di alternate dari tujuan kita. Misalnya saya mau ke Bali, alternate saya ke Surabaya, harus cek juga cuaca di Surabaya. Kita harus cek pesawat, apakah pesawat yang akan kita terbang hari ini layak untuk terbang, apakah pesawat ini mempunyai kelainan-kelainan tertentu. Itu semua tertulis dalam dokumen yang harus kita cek sebelum kita terbang. Nah, terus di airport tertentu apakah jam operasinya masih berlaku saat kita tiba, atau kadang-kadang airport itu walaupun masih siang hari tapi pada jam-jam tertentu ditutup karena mungkin ada penerbangan VVIP atau mungkin ada pemeriksaan runway. Jadi kita harus tahu. Jangan nanti kita datang di situ pesawat airportnya nggak ready. Kan kita harus nunggu. Kalau nunggu kita muter-muter kan buang fuel, perusahaannya yang rugi. Nah, ya hal-hal seperti itu mencakup semua, jadi dari mulai kenyamanan penumpang, ya tentu sebagai seorang pilot kita bertanggung jawab untuk selain untuk kesehatan kita, keselamatan, kita akan membuat penumpang itu terbang senyaman mungkin. Ya. Nah itu kan kewajibannya. Kalau hak-haknya saya pernah dengar nih infonya di luaran, kalau kapten kan memang pemimpinnya di penerbangan itu punya hak, misalnya kalau nggak suka sama orang gitu bisa di-unload orangnya. Ya itu tertulis itu gimana? dalam, sama delay kan juga bisa diatur sama kaptennya. Ya itu gimana? Semuanya tertulis dalam SOP perusahaan. Ya. Memang betul, sebagai seorang PIC Anda berhak untuk menurunkan penumpang, tapi harus dengan alasan-alasan yang benar. Contohnya? Misalnya penumpangnya itu kelihatannya jalannya sempoyongan, jangan-jangan dia mabuk. Ya, jadi kalau dia mabuk, ya kita punya hak untuk tidak membawa dia. Daripada nanti dia buat kerusuhan selama penerbangan ini, mabuk, nego, macam-macam ya. Dengan juga mungkin saja hal-hal yang lebih menjurus ke pribadi, misalnya ada penumpang yang pernah berselisih paham dengan kaptennya, masalah piutang lah, masalah pacar lah, apa saja yang mungkin mempengaruhi emosi dari kaptennya. Itu nggak boleh. Bukan tidak boleh, mungkin kaptennya akan memberikan saran berdiskusi dengan krunya, apa tidak lebih baik orang itu saya tidak suruh ikut next flight, karena mungkin saya nggak nyaman nih ada orang ini, saya emosian kalau lihat dia. Nah itu kan nanti mempengaruhi performance dari kaptennya itu ya. Psikologis ya hal-hal seperti itu mungkin bisa dijadikan satu pertimbangan untuk menurunkan penumpang itu, ya penumpang yang dimaksud ya. Terus tadi nanya apa lagi? Yang apa tadi yang haknya, terus itu tadi yang dikeluarin, maksudnya di-unload gitu penumpangnya secara pribadi. Iya, untuk diikutkan di penerbangan itu ya sekali lagi semata-mata untuk kenyamanan dari kaptennya sendiri. Dan sekali lagi tentunya Anda harus punya alasan yang benar. Iya, sama delay gitu. Ya. Nah, kalau delay juga kita boleh mendelay pesawat itu kalau mungkin technical problem. Ya, pesawat itu dianggap tidak layak untuk terbang. Ya, kaptennya mungkin punya hak untuk memberitahukan ke engineer itu saya tidak mau terbang kalau belum diperbaiki. Kedua mungkin alasan weather, ya weather yang kita daerah yang kota yang akan kita tuju itu weathernya tidak baik ya. Walaupun tidak setiap kali hujan kita harus delay flight. Ya. Di setiap airport punya limitasi tertentu. Ya, contohnya seperti Jakarta, minimum visibility-nya berapa untuk landing berbeda dengan minimum visibility di Surabaya. Nah, jadi kita harus tahu. Jadi kalau saya mau terbang ke Surabaya, kita cek minimum visibility misalnya 1000 meter. Sementara saat ini dilaporkan jarak pandang hanya 600 meter. Ya, untuk apa Anda terbang? Toh sampai sana Anda nggak bisa landing gitu loh. Ya, sampai jam berapa weather itu diramalkan begitu. Ya. Kalau memang masih sampai saatnya kita landing ya lebih baik Anda mendelay flight itu. Jadi sekali lagi kapten juga punya hak untuk mendelay flight, harus dengan alasan-alasan tertentu. Jangan hanya karena nunggu pacar. Oh, pacar saya nyangkut nih di tol nih. Oh, saya delay dulu 2 jam ya nunggu pacar itu ya. Nggak bisa. Nggak bisa dong, harus punya alasan-alasan yang benar.
itu semua juga kalau kita melakukan hal seperti itu ya kita juga wajib buat report ke atasan kita kenapa Anda mendiri pesawat ini gitu. Berarti memang lebih pertama tujuannya keselamatan. Oh iya pasti, kalau sebagai seorang penerbangan komersial buat kita itu keselamatan itu nomor satu. Kalau buat komersil, memang kalau yang non komersil gimana? Ya kalau buat pesawat tempur mungkin mereka keselamatan itu mungkin tidak menjadi prioritas, mereka memprioritaskan misi. Mission. Misi. Ya, saya misinya harus ke sana. Ya, misi harus berhasil. Ya, mungkin Anda selamat tidak selamat itu mungkin menjadi konsiderasi kedua ya. Soalnya misalnya saya kasih contoh, misalnya Anda ditugaskan untuk ngebom ke satu daerah buat pesawat tempur ya. Ya kalau pasti pesawat daerah Anda tuju itu pasti akan banyak pasukan juga yang nembak kan. Jadi kalau Anda gara-gara ditembak terus Anda nggak pergi ya nggak pernah selesai misinya kan. Jadi mau nggak mau ditembakin tetap terobos aja. Iya, ya itu mungkin sekali lagi ya buat yang saya tahu, sepanjang saya tahu, tentu didikannya antara seorang pilot komersial dengan seorang pilot militer pasti berbeda. Kalau komersial nomor satu keselamatan. Keselamatan. Jadi contohnya saya diberi tugas untuk menerbangkan pesawat dan membawa penumpang 200 orang misalnya dari Jakarta menuju ke Surabaya. Kalaupun nanti sampai di Surabaya mission saya tidak bisa tercapai, misalnya di Surabaya karena ada satu hal atau hal-hal yang lain karena cuaca dan saya tidak landing Surabaya, saya akhirnya landing balik, nggak apa-apa. Misi saya tidak tercapai, tidak apa-apa. Yang penting pesawat saya, penumpang saya selamat. Ya, mungkin nanti kita divert ya, setelah cuaca membaik baru kita balik lagi. Jadi mission itu ya tidak harus menjadi nomor satu buat penerbangan komersial ya, buat pilot-pilot komersial ya. Yang nomor satu ya safety of the passengers ya, penumpangnya itu yang harus kita pikirkan dulu. Nah terus berikutnya ini kan banyak nih sekarang orang-orang yang skeptis lah ya untuk naik pesawat, apalagi pesawat-pesawat yang lokal karena ya banyak kejadian-kejadian yang nggak enak yang saya nggak mau bahas lah di sini. Nah itu gimana? Menurut Kapten bisa nggak menjelasin secara teknikalnya kalau memang naik pesawat ini apakah memang yang orang-orang pikir tuh benar nggak aman atau Kapten ada cara pandang sendiri nih se-pilot lah gitu? Iya, saya bisa memberikan satu jawaban kalau flying is safe ya. Tidak mungkin pesawat rusak diterbangin. Apalagi krunya tahu, kapten, co-pilotnya tahu kalau pesawatnya rusak diterbangin. Nggak mungkin mereka mau, mereka nggak takut mati. Ya sama setiap manusia kita pasti takut ya. Jadi saya bisa meyakinkan ke orang kalau flying sekali lagi fly is very safe. Karena pesawat itu melalui begitu banyak screening untuk bisa mendispatch untuk bisa melepas satu terbang itu melalui banyak sekali screening ya, baik technical ya, baik krunya, baik cuaca, itu semua harus di make sure kalau udah benar-benar memenuhi semua kriteria atau limitasi dalam koridor keselamatan dipenuhi baru bisa diterbangin pesawat itu. Ya, jadi seperti saya kasih tahu mungkin soal penyebab kecelakaan pesawat, ya itu faktornya begitu banyak untuk satu pesawat itu bisa mengalami kecelakaan. Faktornya banyak sekali, ya mungkin dari faktor alam, ya faktor alam itu ya mencakup bisa hujan, angin, petir, awan CB dan lain-lain ya. Itu faktor alam. Dari faktor manusianya itu mulai dari ground, mulai dari pesawat itu di ground itu sudah itu sudah termasuk dari faktor manusia ya. Sudah ada, saya pernah lihat di TV kok udah ada beberapa kali kecelakaan pesawat terjadi hanya karena load masternya yang mendistribusi berat di pesawat itu salah. Jadi pesawatnya berat di hidung, berat di belakang, itu sudah ada kejadian salah hitung load, pesawatnya begitu take off stop karena keberatan di belakang, pesawatnya nggak mau naik. Ya, terus saya kalau nggak salah baru-baru ini saya pernah lihat di National Geographic ada cerita kejadian yang sebenarnya pesawat kargo Amerika yang membawa panzer dan tank
yang disusun di dalam pesawat itu, tapi ternyata waktu terbang ikatannya lepas. Jadi tank-tank itu jadi mundur ke belakang semua. Akhirnya pesawat ya sekali lagi stall. Jadi itu faktor manusianya itu loh, yang ngitung itu juga sudah diperhitungkan. Kedua, faktor sekali lagi on ground engineer. Apakah dia memeriksa pesawat itu dengan benar? Ya, juga sudah ada kejadian di Turki kalau saya tidak salah, juga ada engineer yang memeriksa pressurized system yang dia cek, tapi dia lupa kembalikan ke auto mode. Itu switchnya kalau nggak salah di open mode ya. Besok pesawat itu diterbangin, ya, oksigennya bocor terus, tambah terbang tambah tinggi, oksigen tambah nggak ada. Satu pesawat itu orangnya awalnya tidak sadar, ketiduran, pingsan, sampai meninggal semua. Itu ada juga di kalau Anda mau Google di YouTube, mungkin ada namanya Goose Flight. Itu misalnya sampai dipepetin pakai pesawat militer. Di daerah mana? Itu di Turki. Jadi di Turki. Ya, pesawatnya sampai dipepetin sama pesawat militer. Dan pesawat pilot dari pesawat militer itu kalau nggak salah pakai F-16 ya. Itu lihat kok pilotnya ada gitu. Tapi ya dia ketiduran udah, mungkin juga pingsan, mungkin juga sudah meninggal. Jadi pesawat itu jatuh karena habis bahan bakar. Dia terbang terus sampai habis bahan bakar, pesawat jatuh. Nah, itu kan faktor teknikal, gara-gara engineer-nya lupa switch off itunya, switch mode-nya ke open, posisinya dari harusnya auto. Terus faktor manusia bisa lagi nanti ke krunya, bisa saja kru cabin, awak cabin atau kru pilot ya yang buat salah, itu faktor manusia. Yang terakhir juga mungkin faktor technical pesawat itu sendiri. Ya, ceknya udah benar semua gitu. Cek di dispatch pesawatnya ready to dispatch dalam keadaan baik semua. Tapi sampai di atas tiba-tiba ada kerusakan. Itu dari faktor technical. Jadi ya sekali lagi pesawat satu kecelakaan pesawat itu ya faktornya banyak sekali. Tapi sebelum terjadinya memang kalau itu kan technical dan lain-lain lah, banyak faktor X juga. Nah, tapi sebelum pesawat itu terbang berarti seorang kapten ini pasti akan selalu komunikasi dengan engineer dong, untuk mengetahui semua engineer itu wajib memberikan satu dokumen yang ditandatangani kaptennya bahwa pesawat itu sudah siap dan layak terbang. Dan kita juga sebagai seorang pimpinan penerbangan, sebagai kapten ya, setiap pesawat landing kita punya prosedur yang namanya walk around. Jadi kita wajib untuk jalan di pesawat itu, lihat dari banyak roda, badan pesawat, engine, sayap, sampai ke belakang elevator, aileron, semuanya dalam keadaan baik. Nah, kita muter di pesawat. Kita istilahnya namanya walk around. Jadi kita harus lihat setiap landing. Itu wajib ya? Itu wajib. Itu bisa dilakukan oleh kaptennya, atau kadang-kadang kalau kaptennya sibuk mungkin bisa didelegasikan ke co-pilot. Tapi itu wajib dilakukan oleh cockpit crew-nya istilahnya. Beda cockpit crew sama cabin crew beda. Oh beda, cockpit crew ya orang yang 2 orang pilot atau 3 orang yang bertugas di cockpit. Kalau cabin crew kan yang di belakang ya, yang untuk servis penumpang ya. Cabin crew juga tugasnya itu tidak semata-mata melayani cuma kasih makan dan minum ke penumpang ya. Mereka diberikan edukasi yang sangat memadai untuk keselamatan. Jadi bagaimana kalau mau evakuasi, bagaimana kalau pesawat lost pressurized, kehilangan tekanan udara ya. Jadi cabin crew itu dilatih untuk hal-hal itu yang menurut saya lebih penting ya, daripada hanya sekedar melayani, memberikan makanan, minum, kopi, teh. Tapi mereka harus dibekali dengan safety knowledge yang lebih baik. Kalau ada penumpang sakit, bagaimana harus memberikan pertolongan pertama buat penumpang itu ya. Misalnya ada kebakaran kecil dalam pesawat, mereka harus tahu karena di dalam pesawat itu ada beberapa jenis pemadam kebakaran. Yang untuk air, untuk api, untuk kain, untuk elektrik misalnya. Mereka, kapan saya pakai fire extinguisher, kapan saya harus pakai halogen. Dan mereka itu diberikan pendidikan yang sangat memadai. Iya betul. Makanya memang kalau safety
protapnya sendiri sih pesawat memang lebih aman daripada ya alat transportasi lain. Oh iya. Protapnya semua. Karena pengalaman saya waktu itu dari Amerika tahun 2014 lah. Iya. Dari US Minneapolis Airport mau ke Narita dulu. Iya. Di situ udah terbang, udah take off, udah terbang. Cuma di tengah-tengah itu ada fire alarmnya bunyi. Fire alarmnya bunyi, mau nggak mau ya pilotnya landingin lagi di Minneapolis sampai nunggu 2 jam waktu itu untuk perbaikan. Padahal cuma error, nggak ada kesalahan apa-apa. Ya namanya alarm apa Anda yakin itu error? Wah, kan Anda belum tahu. Alarm bunyi pesawat ya saya percaya kalau Anda terbang dari Minnesota ke Narita pasti pakai pesawat gede kan, udah pasti. Kalau alarm bunyi memang di kokpit nggak tercium bau asap ya, tapi mungkin di belakang kan Anda nggak tahu apa di kartu kan Anda nggak tahu. Berarti banyak lagi. Masa Anda sebagai seorang pilot atau Anda penumpang, Anda mau terbang pesawat sepanjang jalan bunyi titit alarm kebakaran, mungkin nggak ada. Berarti nggak ngambil resiko sama sekali. Tidak boleh. Ada kejadian kalau nggak salah Swiss Air yang kebakaran jatuh di Lautan Pasifik kalau saya nggak salah. Ya karena asap begitu dari kokpit dari awalnya sudah ada asap, tapi kalau dari film yang saya lihat itu kokpit krunya itu terlambat untuk take action. Karena dia mungkin awalnya mengabaikan apa-apa, akhirnya jadi masalah pesawat kebakaran, mati semua penumpangnya, terjun ke laut itu. Swiss Air kalau nggak salah itu MD-11 pesawatnya. Itu akhirnya diketahui kabel dari entertainment systemnya itu yang kepanasan akhirnya kebakaran. Itu berarti jatuh ke human error lagi karena dicuekin. Iya, karena mungkin ya saya nggak berani berkata begitu tapi mungkin dari film yang saya lihat memang dibilang krunya itu awalnya mengabaikan itu. Ada sampai mereka sudah melihat asap di dalam kokpit baru mulai take action. Udah telat kan, apinya udah besar. Itu dia makanya kenapa saya bilang pesawat masih jadi kalau Anda terbang hari itu dengan pengalaman Anda ya itu jempol buat kaptennya. Berarti dia do not take things for granted gitu. Apapun nggak ngambil resiko. Itu keselamatan begitu banyak orang. Betul kan. Ini ada hal menarik sebenarnya. Kalau as a captain gitu kan sering komunikasi sama ATC namanya. ATC itu cara komunikasinya menurut saya sih unik karena itu banyak kode-kode, banyak apa. Nah itu gimana Cap? Ini seorang pilot yang ada di pesawat komunikasi dengan ATC itu untuk landing, untuk take off, untuk nurunin attitude-nya, terus naikin attitude-nya itu gimana tuh Cap caranya? Setiap pilot mulai dari dia sekolah penerbang sekolah pendidikan penerbang pertama itu sudah ada pelajaran yang namanya radio teleponi. Itu radio teleponi itu adalah satu SOP percakapan antara pilot dengan ATC. Jadi itu sudah punya bahasa yang baku. Dan tentunya setiap pilot setiap penerbang tahulah istilah penerbangan itu karena memang mereka sekolahnya di situ Dan bahasa penerbangan ini bahasa yang kita pelajari di radio teleponi yang saya maksud tadi itu sama di seluruh dunia. Jadi kalau saya pilot Indonesia tapi saya berkomunikasi dengan setiap ATC yang ada di Indonesia. Kalau saya terbang domestik, kita juga pakai bahasa Inggris yang sudah punya standar tertentu. Saya tidak boleh karena terbang saya orang Medan Kalau terbang ke Medan saya tidak boleh bahasa Medan pulang kampung nggak bisa. Kita sudah punya bahasa yang baku. Tetap bahasa Inggris. Dan itu kita harus pakai bahasa Inggris. Dan bahasa Inggris itu kita juga dites setiap berapa tahun gitu loh. Untuk kemampuan bahasa Inggris Anda masih bagus nggak? Itu ada level-levelnya tuh. Nanti kita setiap kali ada tesnya. Itu berlaku setiap sekian tahun. Jadi bahasa antara pilot dengan ATC itu sudah punya SOP yang sama di seluruh dunia. Anda mau take off, mau landing, mengenai ATC tadi mungkin perlu saya jelaskan ATC itu juga banyak Mereka itu mulai dari ground, ada yang nama tower, ada namanya approach, ada yang nama control. Beda-beda lagi tuh. Kalau di ground itu biasanya kalau pesawat itu sebelum terbang, Anda sudah siap terbang, udah tutup pintu. Habis pushback. Anda mau pushback. Sebelum pushback, Anda minta izin pushback dari ground. Jadi Anda kontak ke ground operator,
untuk minta izin pushback. Anda harus kasih tahu ke dia informasinya seperti registrasi pesawat Anda, tipe pesawat Anda ada di gate berapa, Anda mau pushback, Anda bawa penumpang berapa, info. Mereka yang memberi izin karena mereka yang tahu movement dari pesawat di dalam di ground itu loh. Berarti bisa di ground itu lari lagi. Setelah Anda ground, Anda udah siap untuk engine Anda udah hidup, Anda siap jalan, nanti mereka akan memberikan instruksi bahwa Anda nanti take off dari runway ini atau runway itu. Masih ground di situ. Iya. Masih ground. Untuk menuju runway itu Anda perlu lewat ini nanti mereka yang info. Ya, kita tinggal baca di chat datanya. Nah, nanti setelah itu sebelum Anda take off, begitu Anda mau memasuki runway, baru Anda di offer ke tower. Namanya tower. Iya, tower. Jadi bisa saja tower itu ya bisa aja ya kayak Jakarta Sultan Tower, Surabaya Juanda Tower. Ya, mereka biasanya pakai nama airportnya. Ya, kalau di China ya Chennai Tower. Ya. Jadi Anda di offer ke tower. Nah, tower yang punya wewenang untuk memberikan izin Anda untuk take off ataupun landing. Ya, haknya tower. Ya. Jadi kalau Anda sudah diberikan izin oleh tower untuk take off, nanti begitu Anda take off nggak lama, passing berapa ribu feet, Anda udah akan di offer lagi ke approach yang wilayahnya lebih besar. Nah, dan di approach itu Anda akan di-guide untuk mengikuti rute-rute tertentu ya yang sudah disiapkan dari awal sampai ketinggian tertentu. Anda akan di-offer lagi ke control yang wilayahnya jauh lebih besar lagi. Berarti udah beda kota atau gimana? Enggak, itu masih kalau saya nggak salah ya, kontrol itu mengontrol lebih kurang 75 nautical mile dari bandara yang ada. Yang baru ada terbang, ada lepas landas, jadi Anda take off dari Jakarta, Anda akan dikontrol oleh Jakarta Control sampai 75 nautical mile. Tergantung Anda arahnya kemana. Misalnya Anda arahnya ke utara, mungkin setelah 75 nautical mile Anda akan di offer ke Palembang Control. Nah, nanti kalau Anda tujuan ke Medan, nanti dari Palembang Anda akan di offer lagi ke Pekanbaru Control, baru akhirnya ke Medan Control karena range-nya masing-masing. Itu sekali lagi itu sudah baku. Itu sudah baku itu. Nggak bisa ada yang kelompat ya? Enggak. Ya. Berarti ATC pun benar-benar merhatiin gitu. Oh iya, nggak boleh punya radar. Ya. Jadi di setiap pesawat juga dilengkapi oleh namanya transponder. Ya, jadi transponder itu Anda dapatkan sebelum Anda terbang. Ini nanti dari ground ya, memberitahu Anda bahwasanya hari ini transponder Anda itu mungkin kodenya 2121. Jadi begitu Anda set di transponder 2121, semua controller tahu kalau 2121 itu adalah pesawat ini, nomor penerbangan ini. Mereka udah tahu. Dan transponder itu juga memberikan informasi ketinggian pesawat. Jadi begitu melihat misalnya Anda di Pekanbaru Control ya, walaupun dia tidak kontak Anda, dia tahu kok kalau begitu lihat ini transponder 2121 ketinggiannya berapa, kecepatannya berapa, itu semua ada di radar nanti. Berarti kalau pas mau landing juga itu dioperate kemana lagi? Oh, kembali lagi kita dulu dari misalnya Anda mau datang ke Jakarta ini, dari Jakarta Control, begitu Anda mulai turun ya, Anda minta izin untuk turun, nanti sampai sekian ribu, Anda akan di offer ke approach. Nah, nanti di approach ya balik lagi ya, tapi approach. Di kota nanti lain. kalau bandara-bandara yang besar, mungkin ada yang namanya arrival control. Kalau bandara-bandara kecil mungkin dari approach bisa saja langsung ke towernya. Tapi kalau bandara-bandara besar mungkin ada arrival karena dia yang lebih tahu lagi. Dari arrival, kalau itu baru Anda di offer ke tower untuk landing. Begitu Anda landing, keluar dari runway, Anda kontak ground lagi karena Anda ground yang tahu Anda akan parkir di mana gitu loh. Jadi ya fokusnya balik lagi. Gitu. SOP-nya begitu. Iya begitu. Kalau selama di atas itu kira-kira ada kejadian yang nggak enak atau misalnya ya ada orang mabuk atau paling buruk lah ada hijacking atau gimana, itu gampang nggak untuk seorang kapten kira-kira komunikasi menurut analisa kapten lah? Iya, kalau yang namanya hijack itu kan pasti nggak ada yang enaknya ya. Udah pasti nggak enak. Jadi kita juga kalau hijack, misalnya kita sudah tahu hijacknya di belakang, atau ngalamin orang rusuh lah gitu. Dan kita
kita cari hijack dulu ya. Iya, hijack dulu. Misalnya, Hijack dulu. Anda tahu sudah ada hijack di belakang dan belum sempat ke kokpit, ya Anda kan masih bisa pakai komunikasi, memberitahu ke ATC terdekat. ATC yang paling dekat ya. Kalau saat ini saya di belakang kayaknya ada pembajakan nih. Mungkin waktu itu Anda minta untuk landing tempat yang paling dekat secepatnya deh. Tapi kalau misalnya amit-amit hijacknya itu pembajak udah sampai ke kokpit, seorang kapten atau co-pilot ditodong pakai pistol untuk tidak memberitahukan kalau Anda dibajak. Sebagai seorang penerbang, Anda juga masih bisa mentransmit code itu dari transponder tadi. Kita punya kode-kode tertentu yang kalau kita putar kodenya itu nggak kita tanpa ngomong pun nanti ATC atau kontrol yang tepat menerima kode, mereka sudah tahu kalau itu pesawat dibajak nih. Nah, apa yang ATC bisa bantu? Apa yang ATC bisa lakukan gitu untuk membantu biasanya? Ya, kirimin someone else atau nggak bisa kalau di dalam pesawat terjadi pembajakan kan ya paling mungkin ya seorang pilot yang menuruti kemauan dari pembajaknya saja ya. Oke, saya mau ke sini ini. Misalnya Jakarta ke Surabaya, dia maunya ke Ujung Pandang. Nah, ini saya mau dialihkan ke Ujung Pandang. Tentu seorang pilot kan akan lihat cukup nggak minyaknya, view-nya cukup nggak. Kalau nggak cukup kan mungkin bisa kasih tahu, pokoknya nggak cukup Pak, kita harus ke Surabaya dulu, nanti isi minyak dulu ini. Nanti mungkin kalau pembajakan itu terjadi, ya kita harus memikirkan keselamatan penumpang ya. Apa yang diminta oleh pembajak sepanjang masih bisa diakomodir, ya mungkin saya belum pernah, mudah-mudahan jangan terjadi. Iya, jangan. Ya, tapi mungkin kalaupun terjadi ya mungkin saya akan mengakomodir kemauan dari pembajak itu sepanjang itu masih dalam hal-hal yang benar gitu, masih dalam koridor yang bisa kita terima deh. Ya misalnya kayak contoh WTC kan dibajak untuk nabrak gedung, ya jangan. Tapi kalau diminta landing ke sini ya sepanjang kita masih bisa, mungkin itu karena di ground kan kita kemungkinan kalau udah landing masih bisa negosiasi ya, mungkin orang tua dan kecil bisa dikeluarin dulu ya. Jadi masih banyak punya ini deh ruang untuk ini deh. Nah kalau misalnya tadi orang mabuk atau yang musuh itu gimana? Nah, itu tugas tentunya pramugari akan bertugas untuk itu ya. Tapi kapten juga pasti mengetahui ya. Oh iya, pasti kita akan dilaporin sama pramugari karena biasanya kalau untuk penerbangan jarak jauh dengan pesawat besar, kita selain pramugari juga ada beberapa pramugara. Ya karena rutenya panjang, capek ya, kerja lebih berat, kita membantukan mereka dengan beberapa orang lagi yang ada pramugari. Mungkin dalam hal begitu pramugaranya bisa membantu ya. Nah, kalaupun hal-hal rusuh gitu mungkin ya ada juga penumpang yang membantu gitu. Ya kan mungkin di salah satu penumpang itu ada yang bekas polisi lah, ada apa yang mungkin dia bisa membantu ya. Berarti kalau dengan kapten mengetahui, berarti apakah kapten itu nanti mengontak ATC atau security? Atau memang sudah hal begitu, pasti kita akan report ke security, namanya AFSEC, Aviation Security. Ya, kita harus lapor supaya begitu landing mungkin dia diamankan dulu tuh. Ya, langsung dipisahin lah. Kalau nggak bahaya itu. Iya. Nah, tadi kan kita ngomongin yang hijacking kalau itu sudah masuk kokpit. Tapi kalau belum masuk kokpit berarti seorang kapten bisa melakukan penyelamatan. Nah, itu penyelamatan seorang kapten itu caranya gimana? Oh, kalau pesawatnya kan ini banyak pesawat-pesawat lain gitu. Apakah di bawah kita, apa di atas? Pokoknya di bawah lah. Kita pasti menuju landing. Di bawah kita gimana komunikasi dengan ATC biar nggak tabrakan gitu. Kalau memang kan itu panik pasti ya. Kan? Kalau sudah dalam keadaan genting itu ada pembajakan, kita masih punya punya satu prosedur ya. Kalau begitu ya kita declare mayday. Once seorang pilot declare mayday ya, ATC akan berusaha untuk memberikan clearance ke pesawat tersebut untuk landing prioritas. Mungkin traffic yang ada di depan disingkirin dulu, disuruh belok kiri kanan untuk pesawat yang mengalami krisis ini untuk bisa landing duluan. Itu hijack maupun hal-hal lain ya, bisa kerusakan pesawat, bisa hijack. Yang penting seorang pilot mendeklar ya mayday, dia akan mendapat prioritas
utama untuk landing. Jadi pesawat lain udah disingkirkan. Oh iya, itu pasti ATC yang sudah akan mengatur tuh. Seperti misalnya tadi kan saya cerita transponder untuk hijack. Iya. Nah kalau misalnya kita lagi terbang tiba-tiba radio komunikasi kita Iya, rusak, sama sekali nggak bisa pakai itu. Kita kontak ke ATC nggak bisa transmit, juga nggak bisa receive. Ya kita juga punya kode tertentu di transponder itu untuk kita set ke frekuensi tertentu, kode nomor tertentu. Ya dengan ditransmit itu ATC juga akan tahu, wah ini pesawat tuh mengalami masalah komunikasi, dia di kontak nggak bisa, dia juga nggak bisa transmit. Nah dia juga akan men-clear airspace supaya kita bisa landing duluan. Nah karena saya nggak bisa komunikasi, pasti saya nyari runway dulu ya kita detailnya banyak ya, masih ada prosedur-prosedur. Kalau kita loss of communication itu masih ada prosedur banyak sih. Ya, mungkin satu kita harus overpass bandaranya, ya overpass bandaranya. Mungkin you rock the wing istilahnya, you rock the wing, memberi kode ke ATC kalau you nggak bisa loss of communication. Tapi itu di bandara-bandara kecil. Tapi kalau di Soekarno-Hatta kan nggak mungkin Anda fly pass di bandara Soekarno-Hatta terus rock the wing, sementara pesawat setiap menit yang take off itu mungkin berapa, at least 10 kali. Ya, jadi mungkin dengan transmit di transponder itu mereka udah tahu Anda terbang sesuai dengan standar arrival prosedurnya. Anda terbang sesuai dengan itu saja. Dan ATC itu udah pasti akan memberikan clearance prioritas untuk landing. Prioritas kita dulu pokoknya. Jadi kita terbang sesuai dengan sekali lagi ya standar arrival prosedur itu ya kita terbang sesuai itu saja. Nah itu terjadi di seluruh dunia atau maksudnya hanya di beberapa tempat aja yang mungkin bisa dibilang ya ada hubungan diplomasi atau apa? Kalau kita misalnya nggak ada hubungan sama diplomasi satu negara gimana kayak makanya? Apakah berlaku sama apa mereka nunggu dulu gitu? Untuk ACC atau seperti apalah. Prosedur emergency itu berlaku untuk seluruh dunia ya. Makanya seperti kita dan teman-teman rekan-rekan kita pilot-pilot didikan Indonesia, kita bisa terbang kok ke Amerika, kita bisa terbang ke Eropa ya, karena memang license kita diakui, kemampuan kita diakui dan prosedur-prosedur penerbangan kita sama. Ya. Nah dalam keadaan emergency, kalau benar-benar emergency, once you declare mayday, ya misalnya lu lagi terbang ada kebakaran di pesawat, ya lu terbang di daerah yang tidak punya hubungan diplomasi dengan negara kita. Saya terbang pesawat berbendera merah putih, kita terbang di satu negara yang tidak punya hubungan diplomatik, ya. Tapi kalau kita declare mayday, itu negara wajib menerima kita. Wajib? Iya wajib. Itu untuk alasan kemanusiaan. Dia wajib. Nanti setelah landing, prosedur deportasi atau apa itu nanti nomor 2. Yang penting penumpang dalam pesawat itu selamat dulu, karena kita emergency. Even kalau saya nggak salah di war zone pun kita boleh landing. Misalnya saat ini kita tahu Irak misalnya sedang berperang dengan Suriah, kita emergency yang paling dekat sama kita ya either Irak atau Suriah. Kita boleh minta once kita declare mayday, mereka wajib untuk menerima kita. Nggak boleh nolak ya? Oh ya bisa. Berarti perangnya stop dulu ya? Oh iya, karena ini kalau mereka tidak itu mereka mungkin bisa ditegur sama UN, sama PBB. Itu mungkin ada dalam fakta perjanjian internasional itu. Ya. Ya saya nggak tahu pasal-pasal, tapi saya yakin banget itu ada dalam itu. Berarti itu udah memang protapnya juga nggak bisa dicuekin aja. Karena penumpangnya saya bawa kan orang-orang masyarakat komersil, kita bukan spy, bukan tentara, bukan polisi, bukan mata-mata, jadi itu penumpang komersil, orang awam gitu loh, yang mungkin terbang untuk tujuan wisata, tujuan bisnis, nggak ada hubungan yang bersifat politik gitu. Jadi orang-orang itu ya harus diselamatkan. Jadi mau nanti setelah landing deportasi itu urusan nanti nomor 2 deh. Mau diplomasinya bagaimana? Selamat dulu ya. Yang penting ya penumpangnya harus selamat dulu. Oke, Cap. Ini kan Kapten Rahmat ini udah lama sebagai kapten. Nah, dulu berarti mengalami namanya
mengemudi pesawat secara manual dan sekarang ini zamannya autopilot, itu ngalamin transisinya gimana kayak itu bedanya manual? Saya nggak tahu tuh. Orang awam soalnya. Gimana? Nggak banyak berbeda. Jadi terbang pesawat manual. Sekarang pesawat kecil juga semua udah pakai autopilot kok Mas. Dan memang sebagai seorang penerbang kita diwajibkan untuk maximize the use of automation. Jadi kita diusahakan untuk memakai automation yang termasuk autopilot sebisa mungkin karena itu mengurangi workload dari pilot itu loh. Ya begitu kita take off mungkin 500 passing 500-600 feet kita autopilot sudah on. Once kita approach juga kita full auto sampai nanti dekat ke landasan mungkin di bawah 1000 feet ya baru kita switch off di autopilot kita terbang manual. Jadi manual itu dengan pesawat-pesawat modern saat ini ya kita terbang manual itu udah jarang sekali. Hanya untuk take off sekian menit sama approach landing sekian menit. During the whole flight mau waktu daki, waktu turun, waktu cruising itu kita pakai autopilot semua. Jadi ya dan itu memang sangat membantu. Jadi itu mengurangi beban kerja dari si pilot itu. Tapi dengan autopilot ini menurut Kapten ini akan membuat seorang pilot ini jadi lebih santai dalam artian lebih santai jadi ntar bisa tidur dulu atau gimana gitu gimana? Kalau ya pasti kita lebih santai ya karena workloadnya jauh berkurang kita punya waktu pikiran bisa kita curahkan ke hal-hal lain yang lebih penting misalnya bukan hanya sekedar terbang mungkin kita bisa lihat parameter engine bisa interview bisa hitung, bisa lihat kita punya posisi macam-macam ya. Tapi kalau untuk tidur ya kalau kita terbang long haul ya Mas ya, sebagai manusia kan pasti orang capek. Ya, kita itu boleh tidur secara bergantian. Apalagi kalau kita terbang rute jauh ya, kita selalu punya istilah enlarged crew. Jadi kalau kita terbang jauh mungkin kadang-kadang krunya malah ada 2 set. Ada yang enlarged crew itu mungkin menambah 1 kapten, tapi co-pilot ada 1. Tapi ada yang mungkin 2 set, 2 kapten, 2 co-pilot. Jadi terbang bergantian. Nah kalau terbang-terbang yang jaraknya mungkin 5 jam, 6 jam, ya sekali lagi sebagai manusia kalau kita mau tidur sepanjang yang kiri masih melek, ya udah gantian. Dan perlu diketahui itu pramugari itu dalam waktu-waktu tertentu mereka wajib untuk datang ke kokpit. Jadi kalau kita terbang jauh itu mereka wajib dalam sekian menit itu mesti harus intercom ke kokpit, mereka harus masuk ke kokpit hanya untuk memastikan kalau Anda berdua itu masih hidup nggak gitu. Itu prosedurnya. Jadi kalau kita terbang 10 jam, terbang 5 jam, ya mereka itu wajib. Even yang terbang 2 jam, mereka itu punya waktu lebih kurang 20 atau 30 menit sekali. Setiap 30 menit mereka wajib ke kokpit memastikan Anda dua masih hidup, masih sehat, sambil ya tawari minum makan kalau Anda mau. Atau mungkin kaptennya minta kopi, pilotnya minta Milo ya. Jadi itu mereka from time to time dari waktu-waktu selalu ke kokpit hanya untuk memastikan kalau Anda dua itu masih hidup, masih sehat, masih baik-baik aja dan masih memegang kontrol dari pesawat ini. Itu tugasnya mereka. Nah, terus kalau dengan autopilot mempermudah gitu, kalau ibarat cuma 2 nih, seorang pilot dan co-pilot. Amit-amit nih, sway banget. Dua-duanya ketiduran, nggak ada komunikasi dengan kontrol station itu. Nah, itu kan bahaya itu bisa terjadi apa enggak tuh kira-kira? Dan kalau kejadian apa impact untuk pesawatnya kan? Saya kira hal-hal seperti itu nggak mungkin terjadi nih. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin, karena kalau zero chance ya berarti ya? Kalaupun dua ketiduran kan pramugari kan datang. Ketok pintu, ngebel ya kan, jadi nggak mungkin. Yang ada kemungkinan terjadi dan kita juga dilatih kalau salah satu di antara kita sakit atau mati. Kalau lagi terbang, ya tiba-tiba kaptennya dapat serangan jantung meninggal di tempat nih. Ya co-pilotnya harus bisa mengambil alih penerbangan itu. Ya dengan cara itu sekali lagi kalau hal seperti itu terjadi ya salah satunya either co-pilotnya atau kaptennya harus declare mayday. Nah itu ada prosedurnya banyak. Jadi pramugari harus disuruh ke depan, masang tali pengaman ke orang yang
meninggal itu supaya dia tidak lari kemana-mana, kursinya harus tarik jauh ke belakang. Ya, bila perlu, kalau kita perlu minta bantuan, suruh pramugari duduk satu di kokpit, bantu kita baca-baca checklist kayak apa saja. Jadi ya itu yang terburuk lah. Itu namanya pilot incapacitation. Nah, jadi lagi terbang salah satu sakit, tiba-tiba meninggal. Makanya prosedurnya kalau kita terbang, makan dan minumnya antara kapten dengan pilot itu tidak boleh sama. Jadi kalau saya terbang, saya minta makan ayam, menunya ada ayam sama sapi. Nah, saya minta ayam, saya punya co-pilot tidak boleh makannya ayam lagi, dia harus makan yang sapi. Kenapa ya? Nah, misalnya makannya itu tidak higienis, ada virus, sakit, dua-duanya sakit gitu loh. Kalau makan yang sama kan sama-sama nanti sama-sama mencer ya, sama-sama sakit. Tapi kalau satu beda, kemungkinan yang satu ini kena kan. Iya benar. Jadi kita selalu, memang selalu kalau dalam hal ini ya komunikasi sama co-pilot, Mas sebenarnya makan apa nih? Ayam apa sapi? Nah, saya senang ayam. Aduh, jangan deh, saya senang ayam nih. Nah, kompromi dulu lah ya berdua. Jadi tapi tidak boleh sama, kalau minum nggak apa-apa. Kalau minum nggak apa-apa. Iya, minum nggak apa-apa. Nah, kita terbang tuh minum ya, tapi ya harus minum kan kalau terbang jauh, kalau pesawat-pesawat seperti terbang ke Eropa itu kan menawarkan wine, whisky, untuk yang first class, business class ya. Kan ekonomi juga dapat wine. Tapi krunya nggak boleh. Krunya sama sekali harus zero alkohol. Kru nggak boleh. Nggak boleh sama sekali. Jadi kita sekian puluh jam sebelum terbang kita sudah harus bebas alkohol. Kita setiap kali terbang di bandara itu dicek. Jadi setiap kita mau terbang nanti di kantor di bandara kita cek, biasanya cek tekanan darah, sekalian cek kadar alkohol. Kopi juga sama, nggak boleh juga. Kira tadi itu enggak. Kalau terbang namanya e-crew, kita harus bebas alkohol. Semua tuh ya. Narkoba, nggak boleh. Itu semua berlaku dari cabin crew-nya sampai ke cockpit crew-nya. Kalau ada engineer ikut, ya engineer juga nggak boleh. Karena part of the aircrew kan, nggak boleh. Terus kalau ini kan dari tadi kita ngomongin komunikasi dengan yang dietisi segala macam. Kalau kita ngomong balik ke sejarah penerbangan, ada satu pesawat yang terbang dari Malaysia ke Beijing, Kuala Lumpur ke Beijing, MH370. Nah, Kapten bersedia nggak nih ngasih komentar atau analisa as a captain kita secara teknikal untuk kasus ini? Saya nggak punya wewenang untuk memberi analisa ataupun komentar ya. Saya hanya bisa sharing apa yang saya dengar, apa yang saya lihat ya, apa yang saya dengar dari teman-teman, apa yang saya lihat di YouTube. Memang MH370 ini misteri ya. Sampai sekarang kita nggak ketemu, sampai sekarang juga kita tidak tahu penyebabnya apa ya. Tapi memang rada aneh, pesawat itu kan terbangnya mengarahnya ke north, slightly to the north lah ya. Setelah terbang dari Kuala Lumpur, dia mengarahnya ke north, dia terbang di Laut Cina Selatan. Sekali lagi dari banyak konten-konten yang kita lihat ya, saat dia sudah mulai kontak ke Vietnam Control, tiba-tiba dia tidak ada komunikasi lagi, pesawat itu malah berbalik arah, kembali ke tidak ke Kuala Lumpur tapi kembali ke Semenanjung Malaysia, melewati Selat Melaka utaranya dari Sumatera ke Aceh, lalu hilang di Lautan Hindia. Banyak komentar-komentar yang sekali lagi konspirasinya banyak. Katanya ini konspirasi besar antara satu negara dengan satu negara lain. Ada analisa bahwasanya pesawat ini sudah sempat didaratkan di salah satu pangkalan militer dari satu negara tertentu. Setelah itu baru diterbangkan lagi, baru ditembak. Banyak sekali analisa-analisa yang dari berbagai sumber. Cuma sampai saat ini ya yang pasti itu nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Awalnya kan waktu kejadian, saya ingat banget ya, waktu kejadian pesawat itu baru 1-2 hari, itu malah kapten pilotnya itu yang dicurigai. Ya kan, karena di rumahnya punya simulator dan lain-lain gitu ya.
Tapi sampai sekarang kan tidak terbukti. Betul. Dan dari cerita yang saya dengar juga Kapten Asari, apa sih namanya ya? Kaptennya. Ya, dia punya track record yang baik kok di Malaysia Airlines, dia bukan orang yang aneh-aneh, ya. Dan dia masih punya keluarga di Kuala Lumpur kan ya, jadi nggak mungkin lah saya kira dia mau membajak pesawat itu sendiri untuk alasan yang nggak jelas ya. Toh dia nggak dapat apa-apa kalau misalnya hari ini dia membajak pesawat, dia nggak demand apa-apa, nggak nuntut apa-apa ya. Masa mau bunuh diri, sementara dari latar belakang keluarganya bilang dia tidak depresi, tidak apa-apa kok. Mereka tidak dalam beban hutang atau apa ya. Dia keluarga baik-baik, dan saya tidak yakin juga ya. Ya sampai sekarang itu benar-benar misteri, mungkin nanti waktu yang akan memberitahu kita ya. Semoga secepatnya ya. Semoga satu waktu bisa membuka misteri ini.